selamat datang di YouTube channel Mulkan Huta Barat. Nah, kali ini gue nggak sendirian nih, teman-teman. Di sebelah gue kan ada kursi kosong. Nah, dia adalah seorang YouTuber yang bakal menggebrak nih di masa depan ya. Dan beberapa konten dia sekarang udah mulai viral dan lebih update banget tuh. Misalkan ada HP baru hari ini, malamnya udah di review sama dia. Nah, ngomong-ngomong review sama juga dengan nama channelnya dia, yaitu My Gadget Review. Siapa lagi kalau bukan Mr. Ari. Ini dia. Langsung ketawa ya. Lo itu terlalu berlebihan banget. Selamat dulu. Ya. Udah kabar baik? Alhamdulillah luar biasa. Sehat juga? Sehat alhamdulillah luar biasa. Selamat buat subscribers udah 5.000. Itu masih kurang banget. Kita masih sama-sama belajar ya. Jadi di sini kita saling belajar, dan kalau kalian tahu ya sebenarnya gue bisa seperti ini ya gara-gara dia gitu. Gue mah nggak ada apa-apanya, receh udah. Gue mah YouTuber receh udah, ya nggak. Udah nggak. 5.000 sama 300 kan John menang lu. Bapak bisa aja. Enggak lah, saya masih butuh banyak belajar banget sama Bapak ya. Oke, daripada kita membanding-bandingkan ini antara subscribers, mending kita membandingkan beberapa seri yang ada di Samsung. Apa aja nih akan kita perbandingkan ini? Oh ya, jadi gini, kita kan tahu ya, Samsung itu terutama untuk seri middle ke bawah ya. Katakanlah seri ULC atau seri apa istilahnya kayak middle ke high gitu ya, seri tengah-tengahnya ya kan, yang harga 3 sampai 5 jutaan. Nah, itu kan biasanya orang itu kan pasti bimbang tuh kalau misalkan keluar rilisan Samsung A series ya kan, tiba-tiba sebulan 2 bulan ada lagi tuh seri M. Jadi orang tuh bingung gitu. Loh, ini ada seri M, harga lebih murah, fitur lebih bagus. Nah, terus A seriesnya lebih mahal dong. Nah, akhirnya bingung tuh kayak gitu, bertanya-tanya. Nah, menurutmu kan nih, kira-kira apa sih hal-hal yang maksudnya intinya aja, hal-hal yang membedakan antara Samsung Galaxy A series dengan Galaxy M series. Nah, kayak gitu. Nah, sebelum kita terlalu jauh pembahasannya, kenapa Mr. Ari ada di sini, Bang Ari ya, ya. Kenapa ada di sini? Karena memang di YouTube dia itu khusus membahas mengenai Samsung. Yes, benar banget. Samsung dan ekosistemnya. Sekarang gua udah nggak hanya review, tapi kemarin gua udah visit ke store ya. Jadi gua ngebahas promo terbaru yang ada di Samsung, dan kemarin gua juga ke salah satu Samsung Store, multi experience store yang terbesar di Asia Tenggara, itu di mana, Senayan Park. Wih, itu gokil banget, sumpah. Gua kalau misalkan ke situ itu berasa kayak gua di rumah. Jadi kayak itu tuh bener-bener rumahnya Samsung. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Samsung itu ada semua di situ. Pokoknya lengkap. Nah, buat teman-teman yang belum ke sana, ke Senayan Park ya, cobain deh langsung ke Samsung Senayan Park. Jadi kalau misalkan mau lihat produk handphone, kulkas, mesin cuci, TV dan lain-lain, pokoknya semua lengkap di sana. Atau kalau belum sempat, belum ada waktu kan lagi pandemi juga, lihat aja langsung dari YouTube-nya. Oh, boleh ya. Nanti gua taruh di kolom deskripsi ya. Jadi ini memang benar-benar tepat banget gue ngajak dia ke sini karena memang itu tadi dia selalu membahas mengenai Samsung dan ekosistemnya. Nah, tadi kan dibahas mengenai perbedaan dari A series dan M series gitu ya. Ada orang yang bilang secara kasta juga berbeda. Ternyata seri A itu lebih tinggi kastanya dibanding seri M, seperti itu ya. Dan di pasar sendiri seri M ini cukup meresahkan Bun. Kalau bahasa anak sekarang gitu, cukup meresahkan, Bun. Jadi meresahkan dalam arti apa nih? Meresahkan bukan dalam arti negatif ya, tapi meresahkan dalam arti orang-orang tuh jadi bingung. Gue udah beli A nih, ternyata M lebih bagus. Nah, akhirnya bingung tuh, akhirnya mereka merasa nyesel beli A series atau gitu, gue nungguin M series aja kayak gitu. Nah, kayak gitu kan biasanya. Tapi ternyata memang walaupun kita beli seri A, tentu memiliki kelebihan yang tidak ada di seri M seperti itu ya? Iya, pastinya. Apa aja sih semua kelebihannya? Jadi gini, sebenarnya Samsung menciptakan A series dan M series itu karena Samsung melihat yang pertama ya. Pertama itu adalah pasar. Pasar dulu marketnya. Sasaran marketnya adalah pasar. Nah, kita berada di pasar mana nih untuk brand itu atau brand Samsung menjual produk M series. Nah, karena pada hakikatnya adalah seri M itu ditujukan kepada orang-orang yang memiliki aktivitas lebih. Ya, dicatat dulu tuh aktivitas lebih di luar sana. Contoh,
Galaxy M series apa sih yang diunggulkan? Yang pertama itu baterai biasanya. Yes, baterai. Baterainya tuh lebih besar ya kan. Terus bahkan sekarang sampai 7.000 ada. Bahkan sekarang sampai 7.000 loh. Itu terus apa banget. Pertama baterai ya. Nah, pertama baterai. Terus layar biasanya. Ya layarnya itu kalau dibilang sama seri A sebenarnya kurang lebih sama, cuman di M series itu kayak kemarin gua nge-review Samsung Galaxy M12 ya. M12 itu kalau gua versusin dengan Galaxy A12 itu M12 udah support 90 Hz. Oke. Nah, seperti kalau itu bakal kita bahas siap, ya. Sekarang kita balik lagi ya. Oke, kita balik lagi. Yang pertama tadi gua udah ngebahas masalah baterai. Nah, yang kedua adalah biasanya prosesor sih ya. Kalau seri M itu prosesornya biasanya lebih tinggi sedikit dari A series. Namun sebenarnya kalau pada penggunaan sehari-hari sebenarnya intinya sama. Nah, itu sih. Tapi Galaxy M series itu memang kalau dari segi desain itu terkesan memang lebih bagus seri AA. Nah, itu. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke seri A. Nah, A series pasarnya adalah orang-orang yang mementingkan lifestyle, lifestyle, gaya, ya kan, untuk desain. Bener, untuk kaum milenial itu memang seri A itu pangsa pasarnya ke situ. Nah, jadi ketika kita pakai A series itu untuk nilai prestisnya itu akan kerasa banget, ya kan. Contoh nih, kayak misalkan Samsung Galaxy yang baru itu A12 ya, A12 terus A32 ya, A52 dan nah, kayak gitu. Itu dari segi material desain itu aja udah kelihatan banget nih, udah keren banget ya gitu loh. Ditambah dengan fitur-fitur yang lain. Nah, itu untuk poin pertama. Terus kalau poin keduanya apa kan yang Mulkan tahu nih tentang perbedaan A dan M series? Paling dari harga sih. Harga M itu lebih cenderung murah ya. Cenderung murah ya dibanding dari seri A. Dan satu lagi, untuk mendapatkan seri M ini cukup sulit. Sulit dalam arti bukan sulit banget ya. Maksudnya kita harus mencari itu di marketplace, dalam arti online. Sementara kalau misalkan seri A kita tinggal ke toko, udah ada gitu. Jadi perbedaannya adalah online dan offline. Kemudian dari harga yang cukup berbeda antara seri A dan seri M ini gitu. Nah, jadi intinya adalah kalau misalkan teman-teman nyari A series itu di semua Samsung official store itu pasti ada, semuanya ready. Tapi seri M-nya nggak ada. Dan kalau seri M itu yang masuk ya waktu itu di Samsung Store itu hanya satu M20 dan itu pun setelah itu udah nggak ada lagi seri M yang masuk ke store ya. Tahun 2018. Tahun 2018, 2019 kalau nggak salah ya. Nah, tapi untuk kedepannya kita nggak tahu nih. Yang kita bahas adalah untuk yang saat ini memang untuk A series itu kita lebih gampang nyarinya gitu. Jadi semua toko itu pasti ada. Nah, jadi itu tadi sedikit banyak perbedaan dari Samsung A series dan M series ya kan. Jadi kalau dari segi fitur ya memang A series dan M series ya ada kurang lebihnya pasti. Bener. Tapi sekarang balik lagi ke kalian nih. Balik lagi ke kebutuhannya. Nah, ke kebutuhannya. Gitu. Jadi kebutuhannya kalian lebih yang mana gitu? Kalau misalkan memang kalian lebih mementingkan style, head-on dan lain-lain. Waduh. Susah kalau udah ngomongin head-on ini ya. Jadi lebih ke mana? Ke A series. Lebih ke A series karena lebih bergengsi aja gitu loh. Bener nggak ya? Tapi kalau misalkan kalian lebih ke fitur, kebutuhan produktivitas, nah kayak gitu, Samsung Galaxy M series bisa jadi rekomendasi buat kalian. Karena lagi-lagi baterai sampai 7.000 mAh, jadi memang cocok banget buat teman-teman yang kerjanya mobile, jadi nggak butuh banget yang namanya baterai yang lebih besar. Itu cocoknya di seri M gitu. Oke, ada lagi nggak sih perbedaannya? Mungkin cukup kali ya. Tapi kebanyakan juga gue mau nanti. kayaknya itu aja sih ya. Itu intinya sih. Tapi untuk kurang lebihnya dari topik pembicaraan kita ini, kalau misalkan kalian memang ada masukan atau saran, kalian boleh tambahkan di kolom komentar ya. Jadi buat masukan kita juga tuh untuk berkembang lebih baik lagi untuk di channel atau video kita selanjutnya. Nah,